Itu ya kita ya dagang baju keliling ya kan, pada nggak bayar. Gimana orang memang udah musibah ya, semua manusia kita nggak ada yang mau ya kena musibah seperti itu ya, sampai hancur, sampai pernah kita nggak punya duit sama sekali untuk makan ya, minjem sama orang itu nggak dipercaya. Alhamdulillah sekarang ibu gubernur, ibu wali kota, ibu wakil gubernur sudah nyoba produk-produk dari Ayu Ecoprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Tri Sunarsi, lebih dikenal dengan nama Mami Ayu. Saya the owner dari Ayu Ecoprint yang beralamat di Jalan Pulau Legundi nomor H20 LK2 Kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. Pindah ke Lampung ini karena ngikutin suami tugas, ya kan? Pindah kita ke Lampung. Waktu itu pun aku kerja di pabrik garmen ya. Terus akhirnya kita mengundurkan diri karena kita ngikutin tugas. Nah dari sini bingung, dari sini pas sudah di Lampung ini kita bingung kita mau usaha apa. Masuk Lampung tahun 2005. Itu ya kita ya dagang baju keliling ya kan, pada nggak bayar. Padahal duit boleh minjem ya kan. Ibu saya itu kalau berobat ke Jakarta pulang bawa belanjaan. Aku yang jualin keliling-keliling ke teman-teman komplek lah ya, kayak gitu, ke kampung-kampung lah jualan. Namanya di desa tahu sendiri jaraknya tempuhnya itu walaupun 5 kilo tuh dibilangnya deket. Dikreditin 3 kali sampai 5 kali, tapi ya capek naginya kita nggak hasil gitu kan, akhirnya sudah hilang begitu saja. Banyak lah ya, sampai 20 jutaan waktu itu kita modal belanja itu, tapi nggak balik ya sudah. Hilang gitu. Nggak, waktu itu kan kita orang tua kan ada ladang ya, ladang 2 hektar gitu, jadi setiap panen singkong kan ya lumayan duitnya ya, puluhan juta itu waktu itu, tahun berapa itu kan. Nah itu kita pakai buat modal buat belanja, rencana kan udah ini saya modalin, katanya orang tua kan, namanya baru pindah belum punya apa-apa ya, ini modelan 20 juta untuk belanja ya. Saya itulah baju-baju barangkali ya gitu, bambu lebaran kan saya kreditin segala macam, tapi ya itu nggak hasil. Pada mau ngambilnya aja, giliran bayar mah berantem. Kita nagih ngambil uang sendiri malah kita yang dimarahin katanya gitu kan. Udah tahu nggak punya duit ini masih ditagih gini-gini. Waktu itu belum ada HP ya, HP masih HP jadul lah, belum Android ya. Bu saya mau ke rumah ya, mau minta duit, nggak ada. Ini malah kita diomelin orang ya, gimana? Main. Saya bikin keripik singkong gitu kan, yang kita jualin juga, dibantu dengan orang tua ya. Gitu. Di komplek juga? Iya di komplek juga, terus ternak ayam potong. Iya ternak ayam potong. Terus kena wabah, hancur. Berapa kandang dulu? Kita pertama itu 3.000 ekor sampai 20.000 ekor. Kerja sama mitra. Sama mitra kan kalau kerja sama mitra kan kita terima hasil ya, bagi hasil lah ya. Kalau hasil beberapa kali sudah itu hancur, bangkrut. Kandang sampai berapa ekor dulu paling banyak? 20.000, satu kandang 5.000. 4 kandang. Banyak modalnya. Ya lagi-lagi andalan ladang orang tua terus ya, pokoknya andalannya ya pinjem bank juga apa aja. Iya kerja sama PT juga gitu. Kita nggak ada usaha yang lain. Terus karena anak banyak kita mikir usaha apa yang bagus ya. Usaha apa yang bagus ya, itulah akhirnya kita coba-coba dagang keripik, kita coba-coba dagang apa ya, pokoknya yang penting ada kegiatan, ada kesibukan gitu loh. Gimana orang memang udah musibah ya, semua manusia kita nggak ada yang mau ya kena musibah seperti itu ya, sampai hancur, sampai pernah kita nggak punya duit sama sekali untuk makan ya, minjem sama orang itu nggak dipercaya. Biasanya saya ngutang-ngutangin orang, masih mau nggak dibayar nggak apa-apa ya, janji-janji aja nanti ya, sampai sekarang pun nggak dibayar, udah sampai puluhan tahun nggak dibayar ya sudah, mau diapain lagi karena cuma janji-janji aja ya, nggak dipercaya orang. Saya minjem coba, iya, wah udah
Ya Allah, kata saya, kapan saya jaya lagi ya? Kapan saya bisa nolong orang-orang lagi? Saya bilang gitu, kapan saya jaya lagi? Ternyata sedih ya, rasanya nggak punya uang, kata saya. Akhirnya saya merasakan yang nggak punya uang itu seperti apa. Saya sudah pernah merasakan ternyata. Pas terakhir itu ya kemalingan, termasuk ayam dan alat-alat itu semua diangkut sama orang. Jadi kita nggak bisa usaha sampai sekarang. Jadi ayamnya itu diambil orang? Semua ya, sama alat-alatnya itu, diesel apa semua. Mungkin waktu panen kita kecapean tidur ya, semua tidur, pada pulang, jadi kandang itu kosong. Kadang-kadang karyawan pulang semua, istirahat, kadang kosong, begitu balik ke kandang udah nggak ada semuanya, hilang semua. Tapi sudah sempat panen ya, Bang? Sudah sempat panen, itu pun nggak ketutup untuk bayar bagi hasil itu. Ya udah, ya sampai sekarang kosong kandang. Karena kita udah nggak bisa ngolah segala macam, lahan itu saya sewain per tahun itu 5 juta. Iya, tapi karena kandangnya tapi nggak bisa diisi. Jadi yang bisa dikelola itu kandang ladangnya aja. Saya sewa setahun itu 5 juta sampai nanti tahun 2029 itu baru habis. Gitu. Coba usaha lagi, kita masar-masarin, ngambil sama orang juga. Waktu itu keripik singkong rasa gadung, kemudian saya opak daun kelor. Kalau tusuk gigi kita bikin sendiri, ini sendiri kan. Akhirnya semua kita ini sendiri, kita setor-setor. Akhirnya ditawarin sama Bu Kades, udah masuk ini saya UMKM. Kata Bu Miti ya, masuk UMKM sama saya, gini. Alhamdulillah berkembang lah. Banyak yang mesen, banyak yang ini gitu kan. Udah ternyata banyak yang pesan, kita nggak ada bahan bakunya. Singkong makan susah dicari, kemarau kan. Singkong harganya jatuh. Akhirnya stop. Padahal customer sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Ada yang pesan kalau buat oleh-oleh ya, mau lebaran itu segala banyak yang pesan. Tapi ya sudah, akhirnya sekarang kita nggak perlu. Saya sekarang yang ditekunin sekarang ini tusuk gigi, cemilannya keripik pangsit balado, kacang bawang, itu yang saya produksi sekarang. Ada brand apa Ibu yang Amanah Snack. Oh, Amanah Snack. Amanah Snack kita bikin produksi sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Amanah Snack. Nah, nanti dicari apa? Di saudara-saudara lingkungan itu punya inisiatif, aku pengen bikin hijab dari daun yang sekarang lebih dikenal dengan nama ekoprint. Pertama ini saya istilahnya ngelihat hijab, pengen coba-coba. Dari daun itu kan, setelah lihat-lihat YouTube ternyata caranya begini. Saya coba 2. Ternyata langsung bagus, hasilnya bagus, saya pakai. Temen nanya, kok bagus ini? Gue mau sih, mau nggak harganya sekian gitu segitu kan? Iya udah mau, ya udah bisa gue bikinin seminggu lagi tapi ya, gitu, gak bisa mendadak karena prosesnya lama, kayak gitu. Proses saja harus mencapai 3 kali, baru kita bisa nyetak. Setelah nyetak kita jemur sampai 1 minggu, apa nggak 10 hari, kata saya gitu kan. Iya deh, nah, langsung nyetak itu saya 10, habis. Langsung habis itu, belum digosok ya, baru dijemur, udah di foto. Gue yang warna ini. Ya kayak mana? Ada nyetak lagi saya, sampai sekarang udah berjalan sampai sekarang. Ekoprint itu pertamanya kita awal putih dasar ya, kita beli katun Primissima, kita pakai bahan yang murah dulu. Kalau mau belajar ya jangan langsung yang bagus seperti ini yang ini bahannya mahal. Kita pakai katun Primissima yang harga standar paling 30.000 ya per meter ya. Nah, pertama itu bahan putih saya beli 10 meter, itu kita bikin aja hanya jadi 8. Nah, pertama bahan putih itu pertama cara pembuatannya itu kita cuci bersih, itu namanya scoring. Sudah kita cuci bersih, kita jemur, jangan pakai mesin nyucinya. Kita jemur, setelah kering kita mordannya gini di larutan tawas sama cuka. Nah, kan? Kita mordan, kita rendam lagi, kita jemur lagi. Selanjutnya langsung proses pewarnaan. Pewarnaan ada dari secang, daun jati, suka-suka kita ya mau warna apa. Itu bisa ya Bun ya. Nanti setelah pewarnaan baru kita cetak daun. Setelah kita cetak daun-daun sesuka hati, ingin dimotif apa dan ingin dimodel apa. Pokoknya sesuai selera kita aja itu dibikinnya. Kemudian kita gulung dengan menggunakan paralon agar daun itu tidak pecah. Kemudian kita ikat
pakai tali rapia boleh ya, yang kencang pokoknya, yang kencang. Terus kita kukus selama 3 jam. Setelah dikukus 3 jam, setelah dingin kita buka, kita buanglah daun-daunnya. Daunnya ini jangan dibuang, ini kita bisa jadikan pewarna. Jadi di dalam EcoPrint ini hampir tidak ada limbah. Semuanya kita pakai. Nah, untuk pewarnaan ini dari daun yang setelah kita kukus ini kita jemur, kita cuper. Nah, itu bisa jadi pewarnaan kayak tadi yang saya buat itu ya. Nah, itu kita campurin bubuk yang sudah kita cuper tadi. Itu ada bermacam warna. Makanya warnanya unik karena daun-daun itu semua saya cuper jadi satu. Gitu. Setelah pengukusan selesai, setelah kita buka, kita jemur lagi selama 1 minggu. Tidak boleh kena hujan ataupun matahari. Jadi harus di ruang tertutup. Setelah katanya diangin-anginkan saja. Nah, setelah 7 hari kita cuci lagi dengan memakai air tawas. Air tawas ini namanya kita penguncian warna. Penguncian warna kita jemur lagi, ya kan? Udah kita jemur, kita cuci lagi. Nah, kita cuci, baru hasil terakhir finishing ya. Finishing baru bisa kita gosok. Karena kalau belum 1 minggu kita gosok, hilang warnanya. Kita masukin mesin cuci pun akan hilang warnanya. Jadi rahasia sukses Ayu EcoPrint hanya di penguncian warna. Kalau untuk setelah jadi, yang udah kita cetak seperti ini ya. Ini kan sudah jadi ya. Nah, ini kita bisa bikin apa aja bisa. Tunik, atasan juga gamis ya. Untuk yang orang bisa ya dibikin kemeja. Udah banyak sekarang bapak-bapak yang pakai kemeja ini. EcoPrint. Kenapa ya kita pakai nama produk Ayu EcoPrint? Karena saya lebih dikenal dengan nama Mami Ayu ya di Facebook, di IG, dan begitu pun kawan-kawan itu lebih banyak manggil Mami Ayu gitu. Lalu kepikiran saya kenapa nggak pakai bikin brand Ayu EcoPrint, biar tidak dengan yang sama dengan yang lainnya gitu. Akhirnya ya lebih dikenal juga produk Ayu EcoPrint sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang Ibu Gubernur, Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Gubernur sudah nyoba produk-produk dari Ayu EcoPrint. Cara saya untuk menarik pelanggan, saya bilang ini produk saya ramah lingkungan, tidak ada bahan kimia, harga murah meriah. Gitu. Jadi kaum masyarakat dari kalangan atas sampai ke bawah bisa memakainya, jangan takut kemahalan memakai produk Ayu EcoPrint. Kalau hijab itu dari yang bahan polikatun itu saya jual per lembar harga 100.000. Kalau pool premium itu yang primissima ya, itu saya jual 150.000. Kalau yang untuk sari saya jual 250. Kalau untuk bahan ini 2,5 meter untuk satu gamis itu 500. Jadi ibu-ibu nggak usah repot beli yang udah jadi aja Bu, outer ini hanya 300.000 tinggal pakai. Sudah ada perpaduan tapis Lampung. Ini murah yang saya jual ini. Kalau saya sering bikin status ya, hijab Ayu EcoPrint ya kan, warna dan motif yang bestseller. Yuk di order yuk. Iya, jadi lebih banyak. Itu moto saya seperti itu setiap saya promo ya online. Ada sampai ngirim ke Bandung, ke Jawa ya pernah juga. Palembang pernah juga. Itu ada otodidak, terus kita pindah ke Bandar Lampung ini ada pelatihan, kita ikut. Terus kita difasilitasi dari Dinas Koperasi Lampung Selatan ya. Sampai kita ke Bandung, ke Kampung Cengkeh itu 1 minggu kita pelatihan di sana. Jadi banyak ilmu yang kita dapat dari mulai cara pewarnaan harusnya begini ya. Itu banyak yang kita dapat. Jadi sekarang udah banyak kemajuan produk-produk kita karena banyak ilmu yang didapat. Termasuk anggota dari Dinas Perindustrian binaan. Jadi setiap ada basar itu kita selalu dapat info. Sama anggota UMKM Biru juga, Merah Putih juga. Jadi kita banyak-banyak masuk grup yang menginfokan di mana ada basar, selalu kita diikut sertakan. Banyak teman yang mendukung juga, ada teman yang menjatuhkan juga. Itu memang sudah resiko, namanya kita usaha ya, bisnis ya kayak gitu. Kan kalau ini ingin ke tempat produksi kami ada di Kaliasin 3 Natar. Ini tempat produksi kami. Kalau maupun di sana mungkin kita akan bawa sampai ke Sukarame, ke Pulau Legundi ya. Ditunggu kehadirannya. Kita jatuh, bangkrut. Di mana waktu kita jaya kita banyak kawan, di saat kita hancur kita nggak ada kawan yang mendekat, kita minjem aja orang nggak percaya. Woi nangis batin, gitu. Astagfirullah, kayak gini ternyata kita susah, kita nggak dipercaya.
Kalau kita jaya, orang pada nyamperin, mau minjem-minjem itu udah nggak ada hitungannya. Beneran. Makanya untuk kawan-kawan jangan pernah putus asa di saat kita susah, kita tetap ikhtiar karena ada Allah yang memimpin kita. Gitu. Tempat kita mengadu. Kiatnya bertahan sampai saat ini ya, selalu memperbarui produk. Jangan putus asa di saat kita menawarkan, kita ditolak, kita dicemooh, ya disenyumin aja. Disenyumin aja. Ditolak masarin produk itu? Pernah kita datang masarin, kita apaan sih kain elap lu jual, ya gitu. Karena dia belum memahami ya arti batik ekoprint itu seperti apa. Memang kelihatannya seperti kotor, tapi dia nggak tahu seni. Mungkin berarti dia bukan pasaran kita, gitu. Kayak gitu. Jadi tetap semangat di penolakan itu. Jangan kita langsung putus asa, kecewa. Jangan, itu justru menjadikan kita tuh motivasi supaya kita lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi, gitu. Biar orang semakin mengerti apa itu ekoprint. Awal pembuatan ekoprint, ini aslinya bahannya putih, dasarnya putih semua. Ini kalau ingin pewarnaan yang seperti ini ya, ini pewarnaannya. Ini alami semua pewarnaannya, nggak ada pewarna kimia. Awalnya putih, kita cetak-cetak daun seperti ini. Inilah hasilnya, hijab premium. Untuk dari bahan kita bikin outer atau lebih dikenal dengan rompi. Rompi Ayu Ekoprint. Ini udah ada label Ayu Ekoprint ya. Sudah ada haki juga, sudah ada merek juga kita ya. Jadi sudah sah. Ini sampai kelilingnya Ekoprint ya. Perpaduan dengan tapis Lampung karena kita masih ditinggal di Lampung ya. Nah, ini tapis Lampungnya. Yang mau order boleh silakan hubungin WA 0856 589 73150, IG Trisunarsi572, Facebook Mami Ayu atau Bunda Asi. Demikian infonya. Jadi order.